Saat lampu padam dan rasa takut mulai merayap, inilah cerita yang akan menghantui pikiranmu. Selamat datang di dimensi mencekam. Jadi Sobat Wijaya, gue punya cerita. Tapi bukan cerita gue sih, cerita temen gue. Kita sebut temen gue ini si A. Si A ini rumahnya tuh deket taman. Ya tamannya emang adem sih, kayak ya seru lah gitu buat main. Si A ini tuh suka ngajak temen-temennya main ke taman itu sampai malam, biasa nongkrong-nongkrong kan. Terus temennya si A ini tuh ngide buat manjat ke pohon, salah satu pohon di situ, pohon kelapa. Pohon kelapa. Terus karena emang pohon kelapa itu tuh jarang banget tumbuh kak, manjatlah mereka. Udah dapet 2 lah mereka ngambil. Yang 1 emang mereka buka sekarang tuh, karena posisinya lagi aus-ausnya banget. Mereka buka, aman tuh kak, ngobrol biasa lagi, lanjut sampai mau di jam 11 lah. 11 malam? 11 malam. Oke. Si A ini ngide, kayak ayo kita buka yang 1 lagi sebelum pulang nih. Tiba-tiba kelapanya gelinding. Nah, kok bisa? Gak tahu, padahal nggak ada angin. Si A juga kaget sama teman-temannya. Akhirnya ngejar tuh kelapa, ngejar. Pas dapet, dilihat ternyata itu bukan kelapa. Terus Apa itu? Itu kepala. Matanya lagi melotot sambil ngeliatin si A dan teman-temannya. Larilah tuh A dan teman-temannya sampai ketemu bapak-bapak lagi begadang. Di pos ronda kayak gitu ya? Iya, di pos ronda. Cerita. Dan plot twistnya, taman yang mereka main itu tuh bekas kuburan. Bener-bener kuburan ya? Bener-bener bekas kuburan kak. Bahkan katanya sisa-sisa tulangnya tuh masih ada di situ. Habis kayak gitu, ternyata si A tuh langsung kayak, hah, sumpah serius? Berarti selama ini kita main bekas kuburan dong. Terus si teman-temannya kayak langsung nggak mau ngajak main di situ lagi, karena itu benar-benar dari situ tuh mereka nggak bisa tidur kak. Dan kepalanya itu sampai sekarang tidak kelihatan kemana arah tujuannya ya? Nggak, emang kayaknya emang di situ sih kak. Emang setiap hari di situ Emang ada kalau diganggu. Nih kayak itu kayak taman keramat gitu ya? Bisa dibilang begitu sih. Kalau nggak diganggu dia nggak muncul sih. Gitu. Serem banget ya. Iya. Itu kalau aku jadi dia ya, Iya. mungkin aku udah lari kali ya. Tapi lagi aku kak. Kalau Kayak koya nggak sih tuh kayak gitu? Kalau koyang tuh ada jeru-jeruannya. Iya. Kayak bergantung ke dalam ya? Ini kan pure kepala ya, bener-bener kayak bola kelapa gitu. Ih, serem banget gak sih kalau lagi main bola, tahu-tahu Nendangnya kepala. Ih, Seru. ini pure kepala. kalau kuyang kan, Masih ada dalamannya lah. Dia masih bisa kuyang terbang dia juga. kuyang itu ngisep darah gak sih kalau kuyang? Kayak ngambil janin Ngambil anak kecil janin. nggak Oh, sih? ngambil janin ya? Iya. Ih, serem banget. Itu biasanya kalau ada kuyang, apa ya tanda-tandanya ya? Itu perlu tahu sih itu. Kalau kuntilanak kan bau-bau wangi, Iya. kunyit. Kalau koyang sih, kalau orang lagi hamil aja hati-hati pakai bangle kan makannya. Bangli kayak apa ya? Peniti sama apa ya? Oh, yang iya. ini ya, bawang. Oh iya, ya. Kayak orang Jawa juga ya, pakai bawang sama peniti. Serem banget sih. Oh, aku juga ada cerita serem sih sebenarnya. Tapi sebenarnya nggak serem-serem banget. Ini sih kejadian nyata sih. Jadi waktu itu gue lagi pulang kampung di suatu daerah di Jawa Tengah. Bukan Jawa Tengah ya, pokoknya di bawahnya Jawa Tengah. Kalian tahu lah. Deket-deket Jawa Tengah lah. Ya, yang terkenal mitos Pantai Selatan. Nah, saat itu gue lagi pergi ke musola. Habis maghriban kan ya. Awalnya itu biasa aja lah, biasa sholat gitu kan. Suasana maghrib di desa itu kan sejuk Masih ya. ada Tapi kalau lihat secara diem langsung itu kayak kok serem ya. Karena kan masih banyak pohon-pohon, pohon bambu, pohon beringin dan segalanya ada di situ kan. Nah, dan maghrib itu adalah momen dimana pergantian dimensi ya kalau kata orang-orang ya. Dan itu emang
true ya, itu emang bener ya. Dan ketika pas di daerah itu, di desa itu, dan aku tuh mengalaminya. Dan ketika aku selesai sholat maghrib, aku tuh kayak melihat kayak ada pergantian dimensi gitu. Gak tahu ya, ini percaya nggak percaya? Itu benar-benar portal. Kak. Portal gitu. Iya, kayak di sini tuh malam, di sana tuh kayak sore senja twilight gitu loh. Itu kayak benar-benar Kak ungu. ngeliat langsung. Iya, dan ini kan masjid ya, Iya. masjid Mbah nih kan. Nah itu rumah Mbah tuh. Nah aku tuh pas mau ke rumah Mbah, itu kayak kok belum gelap ya, tapi di sini kok gelap gitu kayak. Terus aku baru sadar, oh iya, maghrib, portal dimensi. Nah, itu nggak nyampe situ aja ya. Nah, terus ketika mau jalan nih ya, cek jalan, aku tuh ngelihat sesosok kayak pocong. Pocong. Iya, pocongnya. pocong, Kak? Iya, yang di dimensi yang itu, senja itu. senja. Oh, yang mau ke Nah, rumah kakek kan? dimensi yang ungu itu ya. Di sini gelap nih malam. Iya. Nah, yang di rumah Mbak itu adalah senja yang ungu. Nah, disitulah pocong itu berdiri. Kalau pada umumnya kan pocong itu kan biasa Manusia, ya. biasa. kayak orang biasa. Iya, tingginya 170, 100. Normal lah. Ya, normal lah ya, tiang lah. Ini tuh bener-bener kayak, kamu tahu pilar yang kayak di Masjid Istiqlal? Tahu. Segitu gitu Segede ya. gitu, Kak? Iya, dan itu putih kan ya. Dan aku nggak tahu ujungnya seberapa, karena itu serem banget sih, itu serem banget. Dan Kayak, tinggi banget ya Kak. iya, jadi kayak seolah tuh kayak gerbang portalnya itu dia gitu kan. Ngejagain nih. Kak, Penjaga. itu. Nggak tahu sih ya, cuman itu kayak serem banget kan. Dan aku tuh mau masuk ke rumah Mbak tuh kayak, masuk nggak ya? Ntar gue kelempar ke portal lain lagi gitu kan, dimensi lain kan. Iya, Dan benar itu tuh. itu baunya tuh kalau di film itu identiknya Amis. bau wangi, melati gitu kan. Iya. Kalau itu nggak jelas wanginya, cuman just wangi. Oh. Wangi aja gitu. Nggak tahu wangi 7 rupa atau 3 rupa nggak tahu, tapi Tapi wangi. Kakak sempet ngeliat mukanya agak hancur atau Itu yang tadi gue bilang, itu tuh bener-bener nggak tahu ujungnya di mana. Ujungnya nggak tahu di mana, karena tapi benar-benar setinggi itu Kak. iya, karena kayak aku dari sini aja udah kayak ini kayaknya nggak bisa gue lihat deh, serem sih ya. Terus akhirnya aku muter ke belakang. Nah, yang belakang rumah Mbak itu kan lebih agak ngeri ya, maksudnya hutan, bener-bener Iya. hutan gitu Kayak kan. jurang ya? Iya, kayak desa-desa masih ori gimana sih? Iya, iya. Nah itu tuh, terus aku lihat situ. Nah ternyata nggak nyampe situ aja ya. Di depan udah liat pocong, ternyata aku Di belakang ada lagi. diketawain. Tawain. Iya. Di Jadi pohon ada apa pohon, gimana tuh, Kak? jadi ada pohon kelapa kan, sini ada pohon kelapa, dan itu tuh diketawain. Aku pikir saudara aku yang di belakang. Ternyata aku baru sadar, oh ya gue sendirian. Gue sholat sendirian. Sumpah. Iya, gue Seserem sholat itu, Kak. sendirian. Iya, terus gue liat pintu belakang. Gue berusaha untuk diam, stay calm ya, stay calm. Terus kalau gue lari, tadi dia ngejar gue lagi kan ya. Tapi sih nggak tahu ya bener ngejar atau enggak. Tapi gue Iya. tetep jalan aja, jalan. Ketawanya makin keras. Terus Itu ketika ketawa suara cewek atau cewek ya, cewek. Oh, Kayaknya si kuntilanak Kunti nggak ya, sih? Kayaknya Kunti, sih, cewek. Kunti nggak sih? Tapi aneh ya, kuntilanak di pohon kelapa tuh aneh sekali ya. Ih, sumpah. Jadi pohon beringin ya? Iya, biasanya Iya. di pohon beringin ya. Tapi Pohon kalau di desa Mbah itu kayak, wow, Itu di pohon kelapa gitu kan, tuh aneh sekali. Nah, pas aku jalan santai aja sambil doa-doa lah ya, doa-doa. Si kuntilanak itu tahu-tahu jreng depan aku, jrek gitu. Loncat. Ah, sumpah. Iya, loncat. Ih, merinding. Terus aku kayak, yaudah aku matung kayak, aduh mana mukanya hancur. Oh, berarti Kakak sempat lihat tuh Pas-pasan mukanya. itu kan Iya, muka. kayak gini. Buset. Bener-bener hancur Kak. Aku megang ini kan, aku megang Sejadah. sejadah kan, kayak, aduh serem banget lagi. Kalau pingsan di sini kan nggak mungkin Nggak, ya, nggak lucu. batu soalnya Iya, kan, batu. jauh. Takut dibawa juga kan Kak. Itu, terus kayak ya udah aku diem nih, kayak nggak bisa gerak gitu loh, kayak aku nggak bisa gerak. Dan dia benar-benar di depan aku selama 10 detik. Kalau kurang lebih ya, 1 Iya. menit atau 10 detik gitu kan. Tapi benar-benar bikin bulu kuduk merinding banget sih saat itu. Kayak aku tuh keringet dingin kayak Bener sih Kak, denger cerita Kakak aja. kalau aku Bener merinding tuh. Asli merinding ya, banget Kak. nggak serius ini serem banget ya, depan mata lo ya, depan depan muka mata. gitu. Dan Face to itu face. dan itu dia senyum gini. Kayak Lebar. lebar gitu kayak gitu. Kayak Sumpah aku kalau jadi Kakak clown badut gitu. lari, Iya. bener sumpah. Ya. Terus serem banget tuh. ya udah kan, udah nih. Aku merem, terus aku yang geser, aku jalan aja ngelewatin dia.
Tapi bukannya kalau misalkan jalan di depan dia nembus kayak? Enggak sih, aku belum pernah nyoba sih. Cuman kayak aku takut aja ya. Iya. Aku takut sih, takut diculik atau gimana kan. Ya udahlah, aku jalan. Terus aku muter. Kayak aku tuh di rumah hantu tau nggak? Udah habis ketemu kuntilanak di depan rumah Mbah ada gede tinggi. Gede tinggi ada kayak Genderuwo gitu. iya semacam. mirip-mirip gitulah. Aku pikir kan rimbun-rimbun bambu ya. Iya. Ternyata genderuwo. Warna hitam Kak. Ya kalau itu aku lari, kalau Nah, itu aku iya, lari. Itu serem sih. Tapi Kakak bahaya. ngeliat mukanya? Enggak, aku takut. Iya. Jujur aku takut. Nah, paginya aku cerita sama Mbak, emang di sini itu emang masih banyak ya gitu kan. Iyalah dibandingkan Jakarta kan. Iya, masih. Di sini masih ori bilang gitu. Tapi itu serem sih. Jujur hantu yang paling serem itu pocong sih ya, pocong sama kepala buntung. Jujur Iya. pocong. Kalau saya sih lebih kayak genderuwo kayak serem itu. Iya sih genderuwo itu kan ngisep darah ya katanya. Iya, serem Katanya juga. ya. Dia bener bisa apa? nyulik juga kan dia? Bisa. Bisa ya? Bisa. Aku ini pakai gombel. Ya, dia sebangsanya Kak Iya, katanya mah. Oh gitu. Tapi kalau aku mah kuntilanak sih Kak. Kuntilanak ya? Dari ketawanya udah takut. Dengar ketawanya udah serem. Tapi katanya kalau misalkan ada kuntilanak tuh awal-awal ini ya bunyi ayam. Oh, Ya, ayam berkokok. ayam berkokok. Iya, ayam berkokok. Iya. Iya Itu, nggak sih. Aku itu. pernah tahu denger. Jadi pas di Jakarta nih ya di rumah aku. Jakarta nih, Kak. Di rumahku kan. Aku tuh lagi begadang nih biasa ngerjain tesis kan. Terus kayak bunyi kuk kuk. Kayak, wah ini kuntilanak nih. Aku langsung matiin lampu udah. Aku tidur. Tidur. Iya. Jadi katanya kalau semakin jauh suaranya, berarti dia di dekat kita katanya ya. Oh, begitu Kak. Iya, aku tuh pernah dikasih tahu. Jadi kalau medium hantu atau setan tuh kalau katanya nih ya, correct me if I'm wrong. Jadi kayak semakin suaranya itu jauh, berarti dia ada di dekat kita. Semakin dia suaranya dekat, berarti dia di jauh. Nah ini istilahnya jauh kan. Berarti sebelah gue dong, gue mikir gitu kan. Langsung kita beres-beres. Nah pas udah selesai tuh beres-beres, matiin lampu dan segalanya, bener bau wangi. Langsung Berarti bener ada tuh. Tapi baunya wangi apa tuh Kak dia? kalau ini pure bau kemenyan ya kalau ini. Serius ini bau kemenyan sih, tapi serem sih ya kalau Iya, udah. sumpah. Tapi kalau aku sih lebih mending semuanya nggak ada yang mending Iya, ya. Tapi nggak ada kalau mending. kalau aku sih lebih mending tuh bau kemenyan, bau wangi lah Iya, ya. wangi. Literally Bau bau, melati lah, bau ya melati. bau parfum enak lah ya. Iya. Dibanding bau amis. Karena bau amis emang ngamis banget Kak. Bener-bener Kayak ngamis bau, banget. bau khas kuntilanak. Bukan, katanya tuh bahaya. Apa tuh? Itu adalah hantu yang bahaya. Hantu bahaya. Kayak Kayak lu bener-bener mau nyerang banget ya itu ya? Iya, lu pernah nggak sih nonton film atau baca lah gitu kan? Iya, kayak Kalau pernah. bau amis itu adalah makhluk yang berbahaya. Iya. Iya, Kayak iya, dia tuh bisa ngisep darah, bisa apalah gitu kan. Paling bahaya kayak itu. Yang bau-bau darah pokoknya. Jadi ini sih katanya ya. Cuman sejauh ini gue belum mencium bau darah sih. Ya gitu. Iya sama, aku juga belum pernah nyium-nyium bau-bau darah atau kemenyan gitu Kak. Tapi saya dulu pernah tuh Kak, kayak dulu kecil nih, saya kisah asli dari saya. Saya tuh ke puskesmas, saya sakit. Jadi saya tuh jadi kayak rame gitu tuh tempat puskesmas. Terus saya nggak tahu nih toilet di mana. Terus saya bilang nih sama mama saya, kebelet kencing saya tuh pas waktu kecil. Saya kencing tuh di ambulan, di balik ambulan. Saya kencing, habis itu saya ambil obat, habis itu keluar, saya ke pasar tuh. Habis ke pasar saya pulang rumah, saya nggak cuci kaki, nggak cuci tangan. Habis itu saya tuh tidur, habis tidur tiba-tiba saya tuh kayak didatengin genderuwo banyak gitu Kak. Itu benar-benar nggak mandi ya? Iya benar. Itu karena nggak bersih. Iya nggak Iya. bersih. Di situ saya tuh kayak benar-benar kayak dikepung gitu, kayak tidurnya benar-benar kayak ngerasa di genderuwo tuh kayak sekitaran ada 5 Kak di saya. Ya Allah, gede-gede Ketinggian nggak? nggak? Gede-gede tinggi banget, matanya tuh beda-beda Kak. Pas tidur ketindian gitu gak? Enggak, saya langsung kayak buset nih genderuwo pada banyak banget Kak. Saya di situ nangis Kak. Nah, di depan sampai tuh rumah saya tuh ada orang pintar. Jadi tuh mas saya langsung panggil, langsung dicek, langsung ditabur-taburin apa gitu, saya nggak tahu. Bener tuh. Iya. Gara-gara lu tidur di Bukan tidur, gara-gara kencing di- iya kencing di ambulan. Iya benar. Serem banget ya. banget ya Iya, ternyata. saya makanya paling takut sama genderuwo Kak. Tapi mitos itu juga ada juga sih ya. Dia juga masih di Jawa lah ya. Jadi kayak pernah nggak sih dengar mitos malam satu suro? Ih, Wah, iya tuh iya, bener. itu denger kan. Ah. Kan ada filmnya juga kan. Ada, tapi itu percaya nggak percaya, tapi itu kenyataan sih. Itu terjadi sama saudaraku tuh. Jadi emang di keluarga aku tuh yang Jawanya Jawa banget ya. Itu emang pantangan banget pergi-pergi malam satu suro. Iya buat di rumah doang kan itu. Iya, aku juga nggak tahu ya kenapa itu ilmiahnya apa, aku juga nggak tahu. Tapi adalah kejadian. Jadi
Nah, saudara aku ini pergi ke Warung? rumah Mbah lah, rumah Mbah ya kan. Nah, sepanjang jalan itu emang banyak banget kejadian-kejadian mistis ya. Entah itu tiba-tiba bannya meletus, mobil pribadi ya, mobil pribadi pakai mobil pribadi, bannya meletus, pecah di jalan, terus kan kayak anaknya keponakan aku yang paling kecil lah pokoknya. Itu tuh dia kayak bisa ngeliat ya. Itu kayak Karena masih kecil. dia tuh kayak, jadi sebelum bannya meletus itu di jalan, dia tuh sempat ngeliat katanya ada, papa ada bayangan hitam tuh ngejar kita, dia bilang gitu kan. Bayangan hitam. Serem banget, bayangan hitam ngejar kan. Terus ibunya tuh enggak itu paling Halusinasi. lampu, bilang gitu, lampu, bilang gitu kan. Terus udah nih pecah ban kan di rest area lah, terus dibetulin bannya, udah melanjut jalan lagi. Pas nyampe udah mau masuk perbatasan kampung rumah Mbah lah, pokoknya kota itulah. Tiba-tiba sini nih matanya keponakan aku tuh gede. Jadi ini gede nih, matanya di sini. Lebam. Kayak bengak. Kayak mau keluar. bintitan gitu loh, bintitan gitu di Tapi sini. gede banget, Kak. Iya, Terus nggak tahu tiba-tiba ya namanya lagi istirahat ya, nggak gelap di dalam mobil, nggak ada yang tahu. Jadi ini adik kenapa ini? Terus ya udah kan akhirnya ke rumah Mbah ngomel. Mbah ngomel, dia bilang kemarin sih ini kesurupan, sekarang kamu nih gini. Kan udah bilang jangan pergi-pergi satu suro, nggak boleh gitu. Nggak boleh. Berarti itu karena satu suara dia keluar. Iya, nah itu nggak tahu ya, mungkin ada beberapa mungkin yang nggak terjadi juga, nggak percaya juga. Tapi ini ya percaya nggak percaya, percaya nggak percaya. Terus itu diobatinnya gimana tuh, Kak? Diobatinya ya karena Mbah kan ada lah kekuatan ajimat lah gitu ya. Iya. Tapi alhamdulillah sembuh sih. Alhamdulillah. Langsung sembuh kan itu, Kak? 2 hari per sehari gitu. Jadi kayak nggak tahu diapain gitu. Iya, karena kan kalau ngobatin begitu ke dokter mah paling bilangnya bentar lagi. Bener lagi sih nggak sembuh kan. Nah itu tuh yang uniknya adalah ketika Mbah ini cerita dari keponakan aku itu ya. Ketika Mbah lagi menyembuhkan itu, Mbah tuh kayak lagi ngobrol. Entah ngobrol sama siapa gitu. Pokoknya seingat aku kalimatnya, jangan, dia bukan orang sini, dia cucuku, bilang gitu kan. Gitu. Ngomong bahasa Jawa ya itu? Iya pakai bahasa Jawa. Ojo, kayak cucuku, kayak gitu. Gitu. Langsung sembuh tuh, Kak? Ya sehari semalam deh langsung kempes gitu. Nah itu tuh kata kakaknya keponakan aku yang sakit itu tuh, dia cerita ke aku, Mbah bisa ngomong sama yang gaib deh. Keren banget deh. Serem tahu, bilang gitu. Serem banget sih. Emang serem sih, Kak. Jadi keren ya. Tapi kalau keren kalau misalkan kayak gitu. Jadi nggak usah ribet nyari. Komunikasi gitu kan. Tapi itu juga satu pembelajaran juga sih. Kalau misalkan orang tua bilang jangan gitu. Jangan dilakukan. Iya sih. Takut Gitu. kenapa-napa itu. Iya sih. Karena emang satu suara kan pantangan banget, Kak. Iya, bagi seorang Jawa gitu ya. Tapi mungkin kalau di daerah lain mungkin ada mungkin. Kalau di Jawa kan satu suro. Kayak di Jakarta gitu. Ya, Tapi mungkin sama sih, Kak. kayaknya sama ya. Tergantung dari sananya lah. Kalau tadi kan Kalimantan kuyang gitu kan. Kalau Jawa kan lebih ke mistisnya abis ya. Iya. Aku juga Jawa, Kak. Jadi percaya Oh satu suara iya. nggak keluar. Kamu? Saya Jakarta asli, Kak. Oh Jakarta, baiklah. Serem sih. Kamu ada cerita apa? Itu yang tadi doang tuh yang ngencingin di ambulan waktu kecil. Oh, Iya. bahaya. Itu tuh nggak boleh tuh. Iya, saya tuh saking kebelet ngencingnya itu sampai ngencing di ambulan aja udah gitu. Kayak anak kecil, kayak masih kecil lah, ngencing tinggal ngencing gitu, Kak. Iya sih. Itu doang. Padahal belum ngerti ya, Kak. Tapi Iya. kena sasar juga sama Bener-bener. genderuwo. Tapi kalau ngomongin mitos-mitos tuh banyak ya Indonesia ya. Banyak banget sih. Sumpah. Kayak mitos nggak boleh foto bertiga lah. Iya, katanya yang tengahnya bakal Meninggal dulu. Enggak. katanya. Aduh, aku sering foto bertiga lagi. sumpah sama. Sumpah itu. Serem banget. Sumpah sama. Tapi pernah gak sih denger kayak mitos dilarang kencing di pohon beringin? Itu yang ngalamin almarhum bapakku juga sih, Oh Kak. gitu, gimana tuh gimana? Jadi yang di taman yang ini sama. Jadi di RT aku tuh ada bebersih gitu kan lingkungan, tapi lingkungannya yang bagian taman. Oh. Bapakku panggil tuh. Udah kayak gitu, pas udah selesai sih, Kak, saat arah mau pulang, kencing lah tuh dia di salah satu pohon situ. Kayaknya pohon beringin sih, Kak. Ini bener-bener abis kayak gitu udah kencing, ya karena mungkin bapakku udah misi-misi atau belum, nggak tahu ya, Kak. Tiba-tiba pas nyampe rumah sakit, Kak, kakinya tuh nggak bisa jalan, lemes banget. Langsung instan ya? Bener-bener langsung instan, Kak. Terus tuh kayak
dibawa ke dokter, katanya ini cuma karena kecapean. Tapi masa kecapean sampai nggak bisa jalan? Iya juga. Itu bener-bener kakinya lemes Kak, kata bapakku ya, almarhumnya. Terus habis itu dibawa ke sini nggak bisa, akhirnya manggil orang pintar dari om aku tuh, dipanggil, katanya ini dia karena pipis sembarangan. Gitu. Terus bapakku bilang, tapi saya udah minta, ya orang sananya nggak terima, mau udah ngomong gimana juga. Terus akhirnya bapakku datang ke sono, dipaksain kayak bener-bener minta maaf. Udah lepas tuh. Langsung tuh. Udah langsung ya udah bisa jalan lagi, udah nggak sakit lagi, udah nggak lemes lagi. Tapi logika ya, maksudnya kalau pipis sembarangan diberingin atau dimanapun itu ya. Tapi logika sih, ya kayak ibaratnya kamu punya rumah, tiba-tiba orang ngencingin sembarangan. Iya, dikotorin. Iya marah dong. Iya. Walaupun katanya numpang-numpang, cuman kan kita nggak tahu nggak terima atau enggaknya. Siapa tahu beda bahasa. Iya. Gitu. Jadi kayak ya beware aja ya. Kayaknya bapakku emang beda bahasa sih Kak, harusnya nggak pakai bahasa Jawa. Oh ya mungkin ya. Gitu. Atau mungkin yang menunggu itu bukan orang sini, mungkin orang Belanda bisa jadi. bisa Nggak ngerti jadi. dia bahasanya apa kan. Tapi kalau pernah nggak sih main-main di rumah sakit? Oh, aku nggak sih Kak. Kayak kamar mayat gitu. Waduh, Ya saya aku nggak pernah. kalau Fardan kan pas masih kecil di ambulan tuh ya. Iya, kencing Kalau aku ambulan. dulu pas masih kecil tuh pernah ke kamar mayat iseng. Sumpah. Iya. Kayak aku tuh penasaran kamar mayat tuh isinya apa selain mayat. Siapa tahu ada yang lain kan Iya, bisa gitu kan. jadi. Terus ya udah aku tuh kamar mayat. Terus kalau kalian pernah denger cerita soal suster ngesot, dan itu bener terjadi sih. Itu beneran Kak? Iya bener terjadi sih, bener. Aku pikir itu suster itu emang lagi duduk-duduk gitu kan. Kayak beres-beres Iya, gitu ya. namanya masih bocah, masih mikirnya kan, oh ibu suster lagi duduk, lagi capek gitu kan. Ya udah, aku sih seingat aku tuh pernah diperingatin sama si suster ini kan. Dia jangan main situ, udah sore, maghrib lagi nih, maghrib ya. Iya, maghrib. Jangan situ, nanti ada hantu, dibilang gitu kan. Buat kita anak kecil kan hantu tuh apa gitu kan, nggak tahu nggak gitu. tahu, masih kecil. Iya, Polos masih gitu. kecil. Apa sih tuh hantu ya? Iya, ternyata pas masuk ke kamar mayat itu emang baunya sih bau arsenik, bau-bau Apa tuh? formalin gitu ya. Maksudnya bau-bau Obat-obatan gitu. bau-bau obat-obatan gitu. Terus ya udah, nggak ada mayat sih di situ. Cuman kan penasaran aja ya. Kalau kita nonton film kan, ada kulkasnya buat menyimpan mayat. Iya, Nah, itu tuh katanya. itu penasaran banget sih, penasaran banget. Terus pas mau keluar, kok kayak bunyi gini nih. Oh, gesekan kayak Iya, gesekan. gitu. Terus aku pikir, ada yang nyapu nih. Kayaknya udah bersih-bersih nih rumah sakit. Ya udah, aku keluar tuh udah mau, ya hari sudah mulai senja dan gelap lah gitu kan. Terus ibu suster ngapain duduk situ? Aku bilang gitu kan. Nggak tahu karena nggak tahu. Iya, gitu dia diem aja, mukanya sih muka normal ya, nggak ada kayak hantu pada biasanya. Iya, Dia tuh serem. mukanya tuh muka normal gitu loh. Terus ya udah, dia diem aja kan. Oh mungkin dia capek kali ya. Terus aku, Pikiran masih kecil. iya, aku nih kamar jenazahnya, terus aku pulang ke sana. Kok dia kayak ngikutin gue gitu kan, diikutin, Kak? Iya, ngikutin Ya kan tuh Allah. kayak, kok susternya ngikutin aku ya? Terus aku nengok, dia makin cepet. Terus aku lari dong. Merinding. Iya, aku lari, dia lari cepet banget. Maksudnya ya anak bocah Dia kan ngesotnya lari. cepet banget ya? Iya, ya anak bocah kan larinya kan seberapa ya? Iya. Terus dia ngesotnya lebih cepet. Terus aku jatuh kan, terus aku nangis aku nangis di pojokan kayak ada ruangan ruang operasi apa gitu, aku lupa. Aku nangis itu sih, terus ya udah akhirnya pulangin sama adalah dokter atau perawat lah di situ. Tapi itu suster ngesotnya udah hilang? Iya sih udah hilang. Udah, alhamdulillah gitu sih Kak. Tapi dia sempet kayak ngejar itu sampai Iya. teriak sampai gimana gitu Kak? Sampai ngejar doang. Ngejar doang. Ngejar doang. Tapi mukanya kayak muka suster gitu loh. Tapi Kayak- ngejar Kak. Kayak di prank gimana sih? Iya, Iya, tahu, tapi tahu. ngejar loh. Ngejar gitu, tapi pucek gitu kan, kayak ih serem banget ya, kayak kok dia ngejar sih, terus gue lari kan, terus entah kenapa tuh kayak di film-filmnya kok gue pakai jatuh gitu kan. Yang serem tuh ngejarnya itu Kak. Ngejar sih ya benar. Iya, benar. Ngejar sama yang tadi tuh yang tiba-tiba Nah, itu. itu sih. Terus katanya di rumah sakit juga ada suster gepeng kan, gara-gara kejepit Jepit apa Duit tuh? apaan? lift katanya mah. Ada, cuman belum pernah, ya amit-amit tuh nggak mau nemuin juga. Kalau ngesot kan kakinya tuh, kalau ini bener-bener jadi gepeng Kak. Ih ngeri banget. Tapi kayak biasanya kayak kebanyakan pocong sampai kuntilanak kayak di ruang mayat kayak gitu sih. Iya emang, apalagi ini suster ngesot, aduh.
dikejar lagi. Ngejar tuh suster ngesot, tapi nggak tahu sih ya, kok bisa ya gitu ya. Iya. Padahal dia ngesot ya, kita lari. Menang dia, aduh. Tapi kalau yang beberapa orang-orang tuh biasanya kalau di rumah sakit kayak entah itu ya jalan sendiri atau ada sekelibat lewat. Tapi kalau suster ngesot tuh hal langka sih sebenarnya. Itu udah hal langka sih, itu serem banget. Lampu sudah menyala, tapi apakah bayangan itu benar-benar sudah pergi? Sampai jumpa di kisah horor selanjutnya.